Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-Asr. Wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian. Dalam surat Al-Asr ini Allah bersumpah dengan waktu. Satu kaidah menyebutkan bahwa ketika Allah bersumpah dengan menyebutkan makhluknya, dan waktu ini salah satu makhluk Allah Subhanahu wa taala, maka ini menunjukkan tentang urgensi waktu tersebut. Urgensi makhluk tersebut yaitu waktu. Sehingga ini harus menjadikan perhatian buat kita semuanya tentang waktu ini. Ketika Allah berfirman, wal asri, demi waktu, ini menunjukkan juga bahwa pentingnya kita selalu memperhatikan waktu dan kita komitmen dengan disiplin kaitan dengan waktu ini. Ketika kita disiplin waktu ini ada, ketika komitmen dengan disiplin waktu, maka waktu yang kita punya akan bermanfaat dan waktu yang kita punya akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa sisi disiplin waktu yang harus kita perhatikan. Dan kaitannya dengan bulan Ramadan ini sangat tepat. Yang pertama adalah al-intibat asy-syar'i. Hendaklah kita disiplin terhadap aturan syariat. Maksudnya adalah setiap muslim, hendaklah setiap waktu yang dimiliki perlu menjaga disiplin kaitan dengan aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aturan tersebut sangat mengikat bagi seorang muslim, sehingga dia tidak sembrono dalam melaksanakan berbagai macam aktivitas kebaikan itu, sehingga dia tidak sembrono dalam memanfaatkan waktu yang telah Allah berikan. Aturan ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah ibarat rambu-rambu lalu lintas. Ketika kita ingin sampai ke satu tempat dengan selamat, maka ikuti rambu-rambu tersebut. Termasuk juga kita disiplin kaitan dengan aturan-aturan syariat yang telah Allah sampaikan kepada kita, maka kita pun insya Allah akan selamat. Dan Allah telah memberikan aturan-aturan itu. Rasul pun telah memberikan aturan-aturan itu. Kata Rasul dalam sebuah hadis riwayat Imam Hakim disebutkan, innallaha farada faraidha fala tudayyi'uha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan beberapa kewajiban, maka janganlah kamu sia-siakan kewajiban itu. Wa hadda hududan fala ta'taduha, dan telah memberikan batasan-batasannya, maka janganlah kamu lewati batasan-batasan tersebut. Wadahaan asya fala tanhibuha, dan Allah telah melarang beberapa hal, maka janganlah kamu langgar. Kaitan dengan ibadah Ramadan yang kita lakukan. Ibadah Ramadan ada aturan-aturan syariat. Di antaranya adalah waktu kita berpuasa itu dari sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Maka ini aturan yang harus kita jaga. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Bahkan di penghujung ayat ini kata Allah Subhanahu wa taala, tilka hududullahi fala taqrabuha. Itulah batasan-batasan Allah, janganlah kalian melampaui, mendekati batasan tersebut. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pemahaman yang utuh terhadap aturan syariat akan menjaga kita dari berbagai penyimpangan yang secara syar'i kita menyimpang. Sehingga bagi setiap muslim tentu supaya kita tahu ini aturan-aturan syariat tersebut, maka kewajiban kita untuk selalu belajar. Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Mencari ilmu adalah kewajiban buat setiap muslim. Di bulan Ramadan kita akan menemukan kultum subuh, kita akan menemukan kuliah duha, kita juga menemukan berbagai macam kajian-kajian, baik itu secara online ataupun offline. Maka ini manfaatkan sebagai kita intibat asy-syar'i, supaya kita bisa konsisten disiplin kaitan dengan syariat, dengan kita tahu ini boleh, ini tidak, ini diwajibkan, ini tidak. Yang kedua kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah adalah al-intibat al-khuluqi, disiplin dalam perilaku atau akhlak. Disiplin dalam melakukan akhlak Islam ini merupakan wujud dari keimanan seorang muslim. Bahkan di antara barometer kesempurnaan keimanan seseorang adalah ketika mulia akhlaknya. Rasulullah SAW, suri tauladan kita semuanya, menjadikan akhlak ini sebagai cara, metode beliau berdakwah. Betapa banyak orang-orang Quraisy mereka masuk Islam karena melihat akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Bahkan jauh sebelum Rasul diangkat menjadi nabi, beliau mendapatkan gelar Al-Amin, orang yang dapat dipercaya karena akhlak baik yang dimiliki oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akmalul mu'minina imanan, ahsanuhum khuluqan. Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Innal mu'min, kata Rasul dalam hadis lain, la yudriku bi husni khuluqihi, maka dia akan mendapatkan kebaikan dengan akhlaknya yang baik. Darajat as-shaimil qaim, derajat seperti orang berpuasa dan derajat seperti orang yang melaksanakan qiyamul lail. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita berbicara tentang ibadah Ramadan ini, maka ibadah Ramadan salah satunya adalah bagaimana kita menjaga perilaku kita. Kita menjaga lisan kita supaya tidak gibah. Kita juga menjaga telinga kita supaya tidak mendengar hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian juga kita menjaga mata kita. Ini adalah al-indibat al-akhlaqi. Bagaimana kita bisa menjaga akhlak kita. Kita bisa konsisten, disiplin kaitan dengan akhlak. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang ketiga adalah yang harus kita disiplin adalah al-intibat al-amali. Kita disiplin kaitan dengan amal. Ada ungkapan seorang ulama mengatakan al-wajibatu aksaru minal awqat. Waktu yang tersedia itu amal pekerjaan yang tersedia, kewajiban yang ada itu lebih banyak daripada waktu yang tersedia. Oleh karena kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, disiplin dalam amal ini adalah melakukan pekerjaan secara profesional, melakukan pekerjaan secara terstruktur. Dan ibadah Ramadan mengajarkan kita bagaimana kita teratur kaitan dengan makan, teratur kapan kita sholat tarawih, bahkan kita teratur kapan kita berbuka dan kapan kita sahur. Sehingga ini menunjukkan kepada kita semuanya bagaimana setelah ibadah Ramadan selesai, kita semuanya bisa selalu intibat al-amali. Kita konsisten, kita disiplin kaitan dengan amal ini. Disiplin bagi seorang muslim kaitan dengan amal menjadikan dia seorang muslim itu menjalankan tugas-tugasnya secara baik, menjalankan tugas-tugasnya secara tuntas, dan menjalankan tugas-tugasnya secara sempurna. Makanya betul kata Rasul dalam sebuah hadis, innallaha yuhibbu idza amila amalan, idza amila ahadukum amalan ayyutqinahu. Allah itu mencintai jika ada seorang hamba melakukan satu amalan dan amalan yang dia lakukan itu adalah dengan itqan, dengan profesional. Dan amal yang tertata dengan baik, maka implikasinya, dampaknya itu adalah produktivitas itu akan baik. Produktivitas itu akan lebih bertambah. Para kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita selalu al-intibat al-amal. Kita selalu konsisten, kita selalu disiplin kaitan dengan amal. Dan yang terakhir, yang keempat adalah al-intibat al-tarbiyah. Kita konsisten, kita disiplin kaitan dengan tarbiyah dan pembelajaran. Kita di bulan Ramadan dididik oleh Allah Subhanahu wa taala secara individu. Bagaimana kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Kita terbiasa menjaga pandangan dari hal yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pun terbiasa menjaga lisan kita supaya kita tidak gibah dan lain sebagainya. Ini kan tarbawi, pendidikan. Tapi juga bukan hanya tarbawi kaitan dengan pribadi, tapi juga ijtimai. Masyarakat pun bisa kita mengajak untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Makanya kita semuanya adalah harus konsisten kaitan dengan tarbawi ini. Apa yang kita lakukan? Konsisten kaitan dengan tarbawi ini adalah kita perbaiki diri dan kita pun perbaiki masyarakat supaya lebih baik ke depannya. Makanya kata Allah, la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Tapi ingat, la'allahum yattaqun, mudah-mudahan mereka menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa juga. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita semuanya taufik dan hidayahnya, taufik dan pertolongannya, sehingga kita semuanya bisa al-intibah, kita bisa konsisten, bisa disiplin kaitan dengan waktu yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.